Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik nih apa yang diucapkan oleh Irma ini. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, saudara. Kita tahu sama-sama kemarin Nasdem itu melayangkan sikap bahwa presiden itu harus terbiasa dengan kecaman katanya. Artinya membela lah Rocky Gerung. Tapi beda dengan saudari Irma ini. Dia diundang di TV One membahas tentang Rocky Gerung. Dan dia tegas sekali berbicara tentang bahwa Rocky ini harus dipenjara. Mau bagaimanapun si Rocky harus dipenjara. Katanya seperti itu. Memang sedari dulu Irma dengan Rocky ini seperti Tom and Jerry kalau kita lihat. Di TV One, kalau di LC debat segala macam. Kalau ada Rocky dan Irma, maka di situ bakal ada perkelahian, saudara. Dari dulu. Kirain ketika sekarang Nasdem sudah mendukung Anies, yang kecenderungan Rocky memilih Anies, mendukung Anies, saudari Irma akan berubah. Ternyata enggak, dia tetap lantang. Kita dengarkan sama-sama, dan ini saya kira penting sekali untuk awal pikiran kita. Menempatkan Rocky ini siapa? Apakah sebagai akademisi? Apakah sebagai filsuf? Apakah sebagai provokator, saudara? Biar kita tidak awam-awam banget maksud dan tujuan orang berbicara itu. Ada kepentingan, ada muatan politik nggak di belakangnya? Atau murni dia sedang berbicara idealisme? Kan itu penting. Ya, imajinasi politik kita harus diaktifkan di dalam melihat, di dalam menilai ucapan seseorang. Apalagi yang terlibat di kancah nasional. Oke, kita dengarkan nih. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya umat-umat yang menurut saya mohon maaf mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma,
Kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah enak diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena nih, yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi ya, Menlu. Bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menarik ya. Ucapan Bu Irma ini menarik sekali. Apalagi berbicara soal agama yang kita tahu sama-sama di beberapa kesempatan bahkan Rocky pernah diundang untuk ngisi ceramah di mana dulu tuh Aceh. Dia berbicara tentang radikalisme, dia berbicara apa? Dia mengutip ayat Al-Qur'an yang tafsirannya menurut kepala dia mending kalau Al-Qur'an itu memang dia imani, tetapi kan enggak sama sekali dia imani. Ketika dia tidak mengimani Al-Quran dan dia kutip ayatnya, dia jadikan dalil sebagai seolah-olah kebenaran, ini coba. Apa tujuannya? Masa iya dia mengutip dalil yang dia sendiri tidak yakini kebenarannya. Tetapi dia paksakan, dia ambil, dia kutip ayat itu. Dia kampanyekan kepada publik. Kita berpikir, apa sebetulnya muatan Rocky ini? Dia memecah belah kah? Ini umat Islam mesti nonton nih. Biar kita paham maksud dan tujuan seseorang. Ayat Al-Quran itu untuk diimani, bukan untuk dijadikan alat perdebatan. Oke, dijadikan alat perdebatan setelah diimani. Maka boleh dipakai alat untuk debat karena yakin benar. Ini orang yang tidak percaya, tidak iman terhadap Al-Quran. Lalu dia kutip ayatnya. Coba, apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Kita mesti bertanya-tanya loh sebagai umat Islam, serius. Kepada seseorang ini, seseorang Rocky Gerung ini. Siapa sebetulnya dia? Apakah benar seperti yang kemudian kemarin
Ada yang melaporkan dia adalah komprador asing, sengaja disimpan di republik ini untuk memecah belah umat atau bagaimana. Dan kita tahu sama-sama sekarang banyak orang yang seolah-olah menganggap Rocky ini sang dewa. Padahal bagi saya sangat biasa aja. Oh, kemudian pembendaharaan kata yang dia punya banyak, iya. Tetapi analisisnya biasa aja menurut saya. Saya melihat Rocky itu hanya sebatas memperbanyak pembendaharaan kata. Tidak lalu saya imani apa yang dia ucapkan. Apalagi dijadikan sebagai pandangan politik. Enggak. Nah, di sini kita harus bisa membedakan, harus bisa memilih orang ini berbicara, kita layak ambil apanya nih? Ambil pembenaran katanya, ambil pandangan politiknya, atau ambil apanya? Ini kita masyarakat harus cerdas, saudara ya. Karena sekali lagi, seorang yang seperti Rocky Gerung itu pasti ada muatan politik di belakang. Dia berbicara apapun yang dia bicarakan. Termasuk dia nyerang terus Presiden Jokowi. Kenapa tidak pernah dia nyerang Prabowo segala macam? Pernah. Hanya fokus kepada satu orang Jokowi. Apa muatan dia? Itu yang kita pasti pikirkan, saudara. Oke? Kemudian ada manfaatnya karena sudah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.